wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Rizky Marletila. Aku merupakan mahasiswa agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Syakuala. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan dan memaparkan hasil interpretasi dari uji analisis regresi logistik menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya, regresi logistik ini merupakan metode analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen yang bersifat kategorik atau dikotomi, yaitu hanya memiliki dua kategori, misalnya 0 dan 1. Berbeda dengan regresi linear yang digunakan untuk memprediksi nilai kontinu, regresi logistik ini justru digunakan untuk memprediksi probabilitas suatu kejadian yang terjadi ataupun tidak terjadi. Nah, langsung saja kita akan melakukan uji analisis regresi logistik menggunakan aplikasi SPSS. Di sini sudah tertera variabel view yang aku gunakan kelima variabel. Ada terdiri dari dependen dan independen. Variabel dependen sendiri merupakan Y, yaitu kepuasan, dan variabel independen terdiri dari 4 variabel, yaitu X1 sinyal, X2 harga, X3 fitur promosi, X4 call center. Kemudian di bagian data view sudah aku masukkan data dari beberapa responden, dari 10 responden, dan langkah berikutnya kita akan melakukan analyze pada regresi logistik ini. Baik, selanjutnya kita akan melakukan langkah analyze pada regresi logistik ini. Seperti yang diketahui, regresi logistik yang variabel Y-nya itu dependen, dia hanya terdiri dari angka 0 dan 1. Maka yang digunakan pada bagian analyze itu adalah binary logistic regression. Kita akan mengklik analyze, kemudian kita akan mengklik regression dan binary logistik. Nah, di bagian binary logistik ini sudah tertera kotak dependen dan kotak covariance. Di kotak dependen ini kita masukkan variabel dependen, yaitu kepuasan Y, dan di bagian kotak covariate kita masukkan keempat variabel independen, yaitu X1 sinyal, X2 harga, X3 fitur promosi, dan X4 call center. Nah, kemudian metode ini kita biarkan enter, lalu kita akan mengklik option. Kita akan menekan classification plots, Hosmer Lemshow, dan CL4X 95%. Kemudian kita continuekan dan kita okekan. Nah, di sini sudah keluar output. Saya akan menjelaskan interpretasi output di langkah selanjutnya. Baik, di sini sudah tertera hasil output dari regresi logistik yang sudah kita analisiskan tadi. Pertama, pada tabel cache processing summary ini diketahui bahwa jumlah data yang dianalisis sebanyak 10 responden dan seluruh data dinyatakan valid atau sebesar 100%, sehingga tidak terdapat data yang hilang atau missing value. Kemudian pada tabel dependent variable encoding, variabel dependen yaitu kepuasan pelanggan telah dikodekan oleh SPSS menjadi dua kategori, yaitu nilai 1 untuk pelanggan yang puas dan nilai 0 untuk pelanggan yang tidak puas. Karena variabel hanya memiliki dua kategori, maka analisis yang digunakan adalah regresi logistik biner. Kemudian selanjutnya pada tabel blok 0 atau beginning, ini merupakan kondisi awal di mana model sebelum variabel independen dimasukkan ke dalam persamaan regresi logistik. Pada tahap ini, model hanya menggunakan konstanta tanpa mempertimbangkan variabel sinyal, harga, fitur promosi, dan call center. Berdasarkan hasil yang diperoleh, model ini memiliki tingkat ketepatan klasifikasi sebesar 60%. Artinya, sebelum memasukkan variabel independen, model hanya mampu memprediksi kepuasan pelanggan dengan tingkat ketepatan sebesar 60%. Kemudian, pada tabel variables not in the question, terlihat bahwa variabel sinyal ini atau X1 memiliki nilai signifikasi sebesar 0,012 yang lebih kecil
dan dari beberapa variabel ini terhadap nilai 0,05. Jadi hal ini menunjukkan bahwa variabel sinyal lah yang memiliki potensi untuk memberikan kontribusi dalam menjelaskan kepuasan pelanggan. Kemudian pada tabel hasil pengujian model blok 1 atau metode berikutnya pada tahap ini, yaitu tahap di mana seluruh variabel independen yaitu sinyal, harga, fitur promosi, dan call center dimasukkan ke dalam model regresi logistik. Kemudian ada uji simultan atau omnibus test of model coefficient. Pada tabel ini diperoleh signifikansi sebesar 0,009 karena nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel sinyal, harga, fitur promosi, dan call center secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Kemudian pada model Sumedi didapatkan hasil output R-square-nya sebesar 1,000. Nilai ini menunjukkan variasi kepuasan pelanggan. Pada data penelitian dapat dijelaskan oleh variabel sinyal, harga, fitur promosi, dan call center sebesar 100%. Namun, hasil ini perlu ditafsirkan secara hati-hati karena jumlah sampel yang digunakan ini merupakan sedikit, yaitu hanya 10 responden, sehingga model dapat menyelesaikan data dengan sangat baik. Kemudian ada tabel kelayakan model atau Hosmer and Lemshow test. Pada tabel ini diperoleh signifikansi sebesar 1,000 juga karena signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi logistik ini yang digunakan telah sesuai atau fit dengan data penelitian. Dengan kata lain, model ini layak digunakan untuk analisis dan prediksi. Kemudian yang terakhir ada ketepatan prediksi model atau contingency table. Selanjutnya pada tabel ini terlihat bahwa prediksi model atau expect sesuai dengan nilai aktual atau observe pada seluruh data yang dianalisis. Hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan model ini mampu mengklasifikasikan data yang dengan sangat baik pada sampel penelitian yang digunakan. Berdasarkan hasil analisis regresi logistik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa variabel sinyal, harga, fitur promosi, dan call center secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi omnibus test sebesar 0,009. Selain itu, model ini dibangun dan dinyatakan layak digunakan karena memiliki nilai signifikansi Hosmer dan Lemshow sebesar 1,000 sebagai berikut, yang lebih besar dari 0,05. Jadi dengan demikian model yang diperoleh ini dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan kepuasan pelanggan. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.